Ya, jadi hulu ini ketika ada satu permasalahan yang diterima oleh seorang istri. Jadi hulu itu seorang istri menghadap ke pengadilan ya untuk menggugat cerai. Nah, kapan bisa terjadi hulu? Yang pertama, ketika istri betul-betul sudah merasa tidak bisa melakukan tanggung jawab karena ada ketidaksukaan pada sifat yang dimiliki suami. Katakanlah suaminya ahli ibadah tapi omongannya kasar, ahli ibadah tapi tangannya ringan untuk menampar sana sini. Berarti di sini istri terzalimi. Nah, ini istri bisa yang mengajukan ke pengadilan untuk khulu. Tapi sekali lagi tidak bermudah-mudahan. Jadi harus ada alasan syar'i. Tidak ada permasalahan, ujuk-ujuk, hanya tidak suka saja, atau alasannya saya itu sudah tidak cocok lagi, bukan begitu. Ya, ini hulunya batil karena tidak ada sebab, tidak ada alasan syar'i. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seorang suami memang sengaja ya berbuat kezaliman agar istri membuat hulu dan maharnya kembali, ini juga tidak bisa, tidak boleh dilakukan agar maharnya balik. Ya, misalnya maharnya dulu sebidang tanah, ya suaminya sudah merasa tidak cocok lagi, ya dia melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan istrinya, ya padahal istrinya tidak masalah, sabar dia dengan, tapi dia betul-betul agar istrinya khulu, agar maharnya bisa kembali lagi. Misalnya maharnya emas berapa kilogram atau sepetak sawah, bisa kembali lagi ke suaminya. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi khairi ma ba'sin fahramun 'alaiha raihatul jannah. Jadi ketika ada seorang istri minta cerai, gugat cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka tidak akan merasakan atau mencium baunya surga. Ya, contohnya misalnya ada kasus ya di luar, seorang wanita kecanduan drama Korea, kan lihat laki-laki ganteng-ganteng ya. Jadi awan bengi nontonnya drama Korea, laki-laki ganteng semua di situ ya. Nah, ketika si apa berdampak pada melihat suaminya tidak suka, ya, padahal suaminya baik, tanggung jawab, hanya karena keseringan melihat laki-laki ganteng di film sehingga berpengaruh pada perasaannya, melunturkan rasa cintanya kepada suaminya. Nah, ini berbahaya dan seperti ini tidak syar'i. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kasusnya seorang suami masih cinta, masih sayang, dan ada karakter yang tidak disukai dari suami oleh istri, lebih baik bersabar kalau masih bisa dimungkinkan. Karena di awal tidak bermudah-mudah untuk mengajukan khulu, dan ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan direstui oleh Rasulullah. Sabit bin Qais, ya kasusnya Sabit bin Qais, istrinya menghadap Rasulullah SAW karena ada pada Sabit bin Qais suatu yang tidak sukai istrinya, dan istrinya khawatir tidak bisa tanggung jawab. Ketika dipaksakan malah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditawarkan kepada Sabit bin Qais, begini-begini istrimu begini, apakah engkau menerima? Ya, dan Sabit menerima. Kemudian apa? Sabit memberi syarat, kembalikan maharnya. Akhirnya apa? Sebidang tanah yang diberikan sebagai mahar dikembalikan oleh istrinya.